Halo sobat-sobatku di mana saja berada. Selamat datang di channel ini, channel yang berbagi info-info seputar PNS, P3K dan juga honorer. Pada kesempatan kali ini kembali admin menyapa sobat-sobat sekalian, semoga berada dalam keadaan yang sehat-sehat selalu dan tetap dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Sobat-sobat sekalian, kembali admin ingin berbagi informasi terkait ASN dan guru honorer harus simak 5 kabar baik dari pemerintah. Mari sobat-sobatku sekalian simak informasi ini. Kira-kira 5 kabar baik yang ditujukan bagi ASN dan juga guru honorer, agar sobat-sobat dapat mengetahuinya dengan utuh dan juga tidak gagal paham. Namun sebelum admin melanjutkannya, admin berharap dukungan dari sobat-sobat sekalian untuk perkembangan channel ini dengan cara subscribe dan juga nyalakan loncengnya. Nah, mari sobat-sobat sekalian simak informasi berikut. Di bulan Mei 2023, Menpan RB Aswar Anas sampaikan banyak kabar baik bagi para tenaga honorer hingga untuk para ASN yang terdiri dari PNS dan P3K. Mulai dari kabar mengenai formasi P3K guru yang sejak 1 Mei 2023, kabarnya Kemenpan RB masih menerima sebanyak 266.560 kebutuhan dari daerah. Formasi P3K guru ini juga dikonfirmasi dengan berdasarkan arahan langsung dari Presiden Jokowi. Presiden berharap sejumlah guru honorer dan nakes honorer segera diselesaikan. Menteri Anas berharap agar persoalan ini bisa diselesaikan dengan jalur yang secara kolaboratif yang terjalin antara pemerintah pusat bersama dengan pemerintah daerah. Kabar kedua, Nadiem Makarim akan berupaya sebisa mungkin mempercepat penuntasan para guru honorer dalam pengangkatan P3K guru 2023. Mendikbudristek tersebut pun mengklaim bahwa ia akan mendorong Pemda supaya mengusulkan kebutuhan formasi lebih banyak dalam pengadaan P3K guru yang kedua di tahun ini. Hal ini juga sempat diinformasikan oleh Mendikbudristek Nadiem di hadapan Komisi 10 DPR RI saat melakukan rapat kerja bahwa mendesak Pemda adalah salah satu opsi andalannya dalam menuntaskan guru honorer dengan mengusulkan formasi sesuai kebutuhan dari Kemdikbud. Nadiem memiliki harapan besar agar guru honorer lebih banyak yang diangkat menjadi P3K guru agar status kepegawaiannya sudah pasti jadi ASN P3K. Ia bersama Kemdikbud berpikir keras bagaimana cara jitu untuk mengatasi permasalahan kebutuhan guru yang belum kunjung terpenuhi karena Pemda yang masih sedikit. Kabar yang ketiga adalah mengenai alokasi guru di sekolah-sekolah. Hal ini diharapkan oleh Wamenkeu Suhasil Nasara bahwa pendanaan pendidikan sedang dicarikan solusi untuk pendanaan pendidikan bisa tersedia. Kita punya bos dan juga sudah mempunyai alokasi guru ASN di Pemda, ujarnya. Kita pun mencari cara bagaimana caranya bisa kena pada kebutuhan sekolah, tambah Nadiem. Kabar keempat adalah bahwa jadi ini semua aspirasi dari bawah juga menjadi atensi bagi pemerintah untuk didiskusikan bersama. Menurut Ahmad Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah dari Kemendagri, berharap semoga diskusi ini dapat menghasilkan formulasi yang pas, solusi yang aman supaya segalanya berjalan dengan lancar. Ungkapan dari Ahmad Fatoni tersebut seolah mengisyaratkan bahwa pemerintah pusat akan berusaha berkoordinasi dengan Pemda mengenai pengadaan CASN tahun 2023 kali ini bisa mengusulkan formasi sesuai yang diinginkan pusat. Sementara untuk kabar terakhir adalah kabar mengenai Menpan RB yang mengungkapkan mengenai keberpihakannya pada ASN di Papua. Menpan RB Aswar Anas memberi kabar baik bagi ASN di Papua kalau pemerintah berupaya melakukan afirmasi orang Papua dalam seleksi CASN hingga saat ini. Usaha kita bagi CPNS di Papua sudah berulang kali dilakukan, termasuk pula mengalokasikan 80% formasi yang khusus bagi para orang-orang Papua saja, ungkap Menpan RB tersebut. Ini salah satu bagian dari afirmasi kami. Menpan RB Anas mengatakan hal tersebut saat sedang berbincang bersama dengan para ASN di daerah Jayapura, Papua pada 19 Mei kemarin. Aswar Anas mengemukakan bahwa tampaknya
Orang Papua menjadi perhatian besar bagi Pak Presiden Jokowi, sebagai mana upaya tersebut juga berasal dari Presiden Jokowi langsung. Jadi itulah informasinya sobat-sobat sekalian, 5 hal yang disampaikan oleh admin terkait kabar baik dari pemerintah. Semoga bermanfaat, dan akhir kata admin ucapkan terima kasih.